Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa selalu melaksanakan protokol kesehatan yang sudah atau sesuai dengan anjuran pemerintah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pembelajaran mengenai menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik diharapkan dapat menganalisis Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Yang kedua, diharapkan peserta didik mampu membaca Quran Surah Al-Isra 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijal huruf. Dan yang ketiga, diharapkan peserta didik mampu mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 dengan fasih dan benar. Kemudian pengertian pergaulan bebas. Yang dimaksud dengan pergaulan bebas di sini ialah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Salah satu dampak negatif yang dilarang oleh agama Islam yaitu zina. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman yang berakhlak mulia. Kemudian pengertian daripada seks bebas atau perbuatan zina, yaitu hubungan layaknya suami istri, laki-laki dan perempuan yang sudah mukallaf, tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Mari kita perhatikan pesan mulia tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, sebagaimana termaktub dalam surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatan fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Terkait hukuman zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram, bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Di dalam Islam, perbuatan zina dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu zina muhsan. Yaitu apa yang dimaksud dengan zina muhsan? Pezina sudah baligh, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina muhsan adalah dirajam atau dilempari dengan batu sampai meninggal. Yang kedua, yaitu zina ghairu muhsan, yaitu pezina masih lajang dan belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Imam Sayuti dalam kitabnya Al-Jami' Al-Kabir menuliskan bahwa perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya. 3 dampak menimpa pada saat di dunia dan 3 dampak lagi akan ditimpakan kelak di akhirat. Yang pertama, dampak di dunia, yaitu mengakibatkan kefakiran. Perbuatan zina juga akan mengakibatkan pelakunya menjadi miskin, sebab ia akan selalu mengejar kepuasan nafsu. Pelaku harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit hanya untuk memenuhi nafsunya. Yang kedua, menghilangkan wibawa. Pelaku zina akan kehilangan kehormatan, martabat, atau harga dirinya di masyarakat. Bahkan bezina disebut sebagai sampah masyarakat yang telah mengotori lingkungannya. Dan yang ketiga, yaitu mengurangi umur. Perbuatan zina tersebut juga akan mengakibatkan umur pelakunya berkurang lantaran akan terserang penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Saat ini,
Banyak sekali penyakit berbahaya yang diakibatkan oleh perilaku seks bebas, seperti HIV/AIDS, infeksi saluran kelamin, dan sebagainya. Kemudian, dampak yang akan dikenakan di akhirat, yaitu pertama, murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan zina merupakan salah satu dosa besar, sehingga para pelakunya akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Yang kedua, hisab yang jelek atau banyak dosa. Pada saat hari perhitungan, yaitu yaumul hisab, para pelaku zina akan menyesal karena mereka akan diperlihatkan betapa besarnya dosa akibat perbuatan zina yang dia lakukan selama hidup di dunia. Dan yang ketiga, siksaan di neraka. Para pelaku perbuatan zina akan mendapatkan siksa yang berat dan hina kelak di neraka. Dikisahkan pada saat Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj, beliau diperlihatkan ada sekelompok orang yang menghadapi daging segar, tetapi mereka lebih suka memakan daging yang amat busuk daripada daging segar. Itulah siksaan dan kehinaan bagi pelaku zina. Oleh karenanya, hendaknya kita berupaya untuk selalu berada di tengah-tengah lingkungan yang sehat dan baik, agar terjaga dirinya dan keluarganya dari kemaksiatan dan kemungkaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.